Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, di hari ini kita lanjutkan kembali materi pertemuan kita di level 1 ya. Dan hari ini insya Allah kita akan masuk pembahasan domir. Nah, ini sering sekali kita akan ketemukan dalam Quran ya. Kita coba contohkan ya. Apa yang dimaksud dengan baik. Nah, saya coba contohkan sedikit domir dalam Quran itu gambarannya seperti apa. Misalnya kita buka di surah Al-Fatihah misalnya. Biar nanti kita punya gambaran baca Al-Fatihah. Kita ke Al-Baqarah saja. Nah, kita sering baca, cuman mungkin kita belum tahu ini apa gitu. Nah, misalnya begini. Di ayat yang nomor 1 misalnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini ada tulisan hi, fihi. Hi ini adalah domir. Kita lanjutkan lagi misalnya. Kemudian di ayat yang lain misalnya ayat ketiga ya. Kedua tadi sudah ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Humnya. Ini adalah domir. Ayat 3 misal, ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ka ini domir. Wabil akhirati hum yuqinun. Humnya domir. Nah, jadi banyak sekali kalimat di dalam bahasa Arab itu yang dia menggunakan domir. Bahkan seringnya digunakan domir. Dalam Al-Quran juga banyak, termasuk juga dalam kalimat bahasa Arab. Nah, maka pada hari ini kita ingin belajar tentang apa itu domir. Nah, kita masuk. Kita review sedikit materi yang pernah kita pelajari. Jadi di awal dulu kita belajar tentang al-kalimah, kata. Jadi kata dalam bahasa Arab itu hanya terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, kemudian al-harf, huruf. Jadi sepanjang apapun kalimat dalam bahasa Arab, maka kalau kita bedah, dia hanya akan tergolong kepada ini isim, ini fi'il, ini huruf. Kemudian isim itu juga terbagi menjadi 2. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu adalah kata yang tidak bisa kata yang bisa berubah-berubah harokat akhirnya. Misalnya lafaz Zaidun, Zaidan, Zaidin. Itu namanya mu'rab. Al-mabni
mabni itu dia tidak berubah-berubah harokat. Dan kita sudah mempelajari isim mu'rab itu ada 5. Isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Selesai materi isim mu'rab kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar isim mabni, isim yang tidak akan berubah-berubah harokatnya selamanya. Nah, isim mabni yang pertama adalah isim domir. Jadi domir itu dia termasuk kategori isim yang mabni. Berarti harokat domir itu tidak akan berubah-berubah selamanya. Nah, yang kedua nanti ada isim isyarah ya. Dua ini akan kita pelajari. Nah, pada hari ini khusus kita akan belajar tentang isim domir. Bagaimana model isim domir, bagaimana perubahannya, kita akan pelajari. Isim domir itu terbagi menjadi dua. Ada namanya domir munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Jadi domir munfasil itu adalah domir yang dia tidak bersambung langsung dengan domir yang dia tidak bersambung dengan isim, tidak bersambung dengan fiil, tidak bersambung dengan huruf. Namanya domir munfasil. Yang kedua, ada namanya domir muttasil. Domir muttasil itu berarti domir yang dia bersambung dengan fiil, bersambung dengan isim, bersambung dengan huruf. Nah, namanya domir muttasil. Kalau domir munfasil tidak bersambung, kalau domir muttasil bersambung. Nah, domir yang munfasil rinciannya seperti ini. Domir munfasil itu, domir itu ada 14, yaitu dia, kamu, saya. Ada dia satu orang, dia dua orang, dia tiga orang. Dia tiga orang atau banyak. Kan kita sering mengatakan dia. Tidak kita sebut langsung namanya. Nah, kalau kita menggunakan kata dia, berarti kita sedang menggunakan domir. Domir itulah kata ganti, di mana kita tidak langsung menyebut nama orangnya, tetapi kita menggunakan kata ganti. Dia, kamu, saya. Itu domir itu dalam bahasa Indonesia ya. Nah, dalam bahasa Arab nanti dirinci lagi. Dia untuk laki-laki, dia untuk perempuan, kamu untuk laki-laki, kamu untuk perempuan, saya dan kami. Nah, mudahnya dalam bahasa Indonesia itu begitu. Jadi, domir itu adalah kata ganti. Kata ganti ini sering digunakan di dalam bahasa Arab. Seperti itu. Nah, yang pertama ada huwa. Huwa artinya dia. Satu orang laki-laki. Dia. Misalnya kita ingin menceritakan si Zaid. Zaid kan satu orang laki-laki. Misalnya kita punya teman namanya Zaid. Kita ingin menceritakan dia. Nah, bisa kita menggunakan kata dia. Tidak langsung menyebut namanya. Pakainya huwa. Kalau dia dua orang laki-laki menggunakan huma. Kalau mereka menggunakan hum. Nah, huwa humahum ini untuk laki-laki. Kalau dia perempuan satu orang, pakainya hia. Dua orang perempuan huma,
sama. Kalau banyak perempuannya hunna. Jadi hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna ini untuk perempuan. Nah, selesai kan untuk dia. Karena dia itu kan cuma satu, dua, atau banyak. Dia, mereka berdua, atau mereka banyak. Sekarang kamu, kalau kita bicara dengan orang di depan kita. Kamu itu loh misalnya. Itu kan pakai domir. Tidak langsung kita sebut namanya. Maka kamu itu ada yang satu orang, dua orang, kalian banyak. Kalau kamu satu orang laki-laki pakainya anta. Kalau dua orang antuma. Kalau banyak antum. Anta, antuma, antum. Nah, anta, antuma, antum ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ada anti satu orang, kamu perempuan satu orang, anti. Kalau dua orang namanya antuma. Kalau banyak antunna. Nah, mungkin guru-guru kita sering bilang antunna, antunna, antum ya. Mungkin kita beberapa kali sering dengar. Nah, kamu selesai. Sekarang saya. Kalau saya itu pakainya ana. Ana ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kalau kami adalah nahnu. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini adalah domir ya. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Misalnya dalam surah Al-Ikhlas misalnya. Kul huwa, katakanlah huwa, dia. Nah, itu kan terjemahannya. Kul huwa, huwa itu domir menunjuk kepada dia, satu orang. Kul huwallahu ahad. Nah, misalnya begitu. Nah, ini tentang domir ya. Kalau anti antum antuna untuk perempuan, ana bisa untuk laki-laki perempuan, kemudian nahnu bisa untuk laki-laki atau perempuan. Eh, tulisannya salah. Nah, bisa untuk laki-laki atau perempuan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Jika ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan langsung ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bisa dipahami kira-kira? Ibrahim, pahamin? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Bisa dipahami? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya, kalau tadi domir munfasil tidak bersambung dengan isim kan tadi? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu semuanya domir. Dia tidak bersambung dengan apapun. Nah, kalau domir muttasil, ada yang bersambung dengan fiil, ada yang bersambung dengan isim, ada yang bersambung dengan huruf.
Nah, yang bersambung dengan fiil tidak kita pelajari dulu. Contoh yang bersambung dengan isim. Nah, domir mutasil itu yang mana? Yang ini. Hu, huma, hum. Ini sama ya. Menunjuk kepada laki-laki. Ha, huma, hunna. Ini menunjuk kepada perempuan. Kemudian ka, kumakum. Ini menunjuk kepada laki-laki. Ki, kumakunna. Ini menunjuk kepada perempuan. I, na. Contoh. Misalnya kita ingin bilang, rumahnya dia. Dia satu orang laki-laki. Rumahnya dia. Maka kita akan bilang, baituhu. Nah, jadi misalnya kita ingin bilang rumahnya dia. Rumah kan bahasa Arabnya baitun. Dia, rumahnya dia. Nah, kata dia, kalau misalnya dia bersambung dengan isim, maka menjadi hu nanti. Makanya, kalau kita ingin bilang rumahnya dia, satu orang laki-laki itu, misalnya kita nggak bilang rumahnya Zaid, tapi rumahnya dia. Maka kita akan katakan baitu. Rumahnya dia, dua orang laki-laki. Baituhuma. Rumah mereka. Baituhum. Rumah dia, satu orang perempuan. Baituha. Rumah dia, dua orang perempuan. Baituhuma. Rumah mereka perempuan. Baituhunna. Kalau rumah kamu, satu orang laki-laki. Baituka. Kalau ka ini sama dengan anta secara terjemahan. Baituka, rumah kamu. Kemudian baitukuma, rumah kamu berdua. Baitukum, rumah kalian. Kalau ke perempuan, baituki. Kalau ki ini sama dengan anti. Anti. Kamu satu orang perempuan. Baituki. Kalau rumah kamu berdua perempuan, baitukuma. Kalau rumah kalian perempuan, baitukunna. Kalau rumah saya, baiti. Ya. Kalau rumah kami, baituna. Jadi, domir ini dia bersambung dengan isim. Bentukannya seperti ini. Jadi, isim apapun, kalau dia bersambung dengan domir, maka domirnya hanya ini. Hu, humahum, ha, humahunna, ka, kumakum, ki, kumakunna, i, na. Misalnya kita ganti jangan baitun. Misalnya jawalun misalnya. Jawal HP. Jawal itu terjemahnya HP. Misalnya HP-nya dia. Berarti jawaluhu, jawaluhuma, jawaluhum, jawaluha, jawaluhuma, jawaluhunna. HP kamu. Jawaluka, jawalukuma, jawalukum. Jawaluki, jawalukuma, jawalukunna. Jawali HP saya. Jawali, jawaluna HP kami. Jadi isim apapun kalau dia bersambung dengan domir, maka domirnya pasti yang ini. Tidak ada. Domir itu tidak akan berganti-ganti. Nah, domirnya akan selalu seperti ini kalau bersambung dengan isim. Nah, tinggal kita ganti-ganti isimnya saja. Misalnya sayyarotun, mobil kan? Nah, mobilnya dia, sayyaratuhu, sayyaratuhuma, sayyaratuhum, sayyaratuha, sayyaratuhuma, sayyaratuhunna.
sayyaratuka, mobil kamu. Sayyaratukuma, sayyaratukum, sayyaratuki, sayyaratukuma, sayyaratukunna. Sayyarati, mobil saya. Sayyaratuna. Nah, ini adalah pembahasan tentang domir, ya. Domir muttasil. Nah, domir ini sama halnya juga kalau dia bersambung dengan huruf. Huruf juga sama. Misalnya kasih huruf jer la misalnya. Maka dia menjadi lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Sama domirnya. Nah, jadi kalau kita mau latihan, nah tinggal gunakan domir ini saja. Misalnya kasih isim apa saja seperti itu. Latihan kasih sambung dengan domir. Kita coba praktekkan dalam Quran ya. Kita lihat dalam bacaan keseharian kita yang sering baca Quran. Nah, misalnya begini. Di ayat 5 misalnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, kita coba cari domirnya. Di ayat 5 domirnya yang mana? Yang mana kira-kira domirnya? Nah, domirnya adalah ini ya. Him ini. Ini domirnya. Kan huwa huma hum ya. Apa? Hu huma hum. Ha huma hunna. Kalau ini tulisannya him ya. Kadang dibaca him, kadang dibaca hum. Tergantung harokat sebelumnya. Jadi dibaca Rabbihim ini ya. Kemudian innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Domir lagi kita ketemu. Berarti kalau him ini menunjukkan menggantikan lafaz mereka. Maka domir itu selalu menggantikan kata yang di belakangnya. Berarti him ini menunjukkan mereka. Mereka siapa? Kembali ke sini. Alladzina kafaru. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka telah kafir, sawaun, sama saja, alaihim bagi mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang telah kafir itu. A'anzartahum, ketemu lagi domir. Apakah engkau memberi peringatan pada mereka? Mereka itu siapa? Alladzina kafaru, kembali lagi. Am lam tunzirhum, atau tidak kamu berikan peringatan? Ada domir hum lagi di sini. Hum ini siapa? Mereka lagi orang-orang kafir. La yu'minuna, mereka tidak akan beriman. Nah, kenapa menggunakan lafaz domir supaya kalimatnya ringkas gitu. Jadi yang asli disebutkan di awal saja, nah kesananya menggunakan kata ganti. Biar kalimatnya pun juga lebih ringkas, tidak kepanjangan begitu. Nah, salah satu fungsi domir itu begitu. Nah, jadi ini domirnya ya. Nah, kita akan sering ketemu domir ini ketika lagi baca Quran. Jadi nanti silakan bisa dihafalkan huma hum ini dan seterusnya sampai na ya, domir. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, insya Allah nanti mungkin eh, domir ini kita harus pelajari mungkin 2 kali ya. Nanti minggu depan kita coba praktekkan. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk kalau misalnya tidak bisa merespon
di Zoom mungkin nanti saya berikan tugas, silahkan dikerjakan untuk menyambungkan dengan domir ya, supaya latihan. Karena bahasa Arab itu memang tidak bisa kalau kita nggak latihan atau kemudian tidak sering praktek. Ya. Maka nanti diusahakan sesibuk apapun kita, kalau kita sudah niati untuk belajar, maka luangkan waktu untuk murojaah pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, harapannya adalah tugas-tugas itu bisa membantu kita untuk memurojaah pelajaran sekaligus menguatkan pemahaman kita. Kalau nanti ada sesuatu yang tidak dipahami ketika belajar, silahkan bisa ditanyakan. Nah, insya Allah untuk materi pekan depan adalah kita akan praktek untuk menyambungkan isim dengan domirnya. Nah, nanti misalnya dalam PowerPoint saya nanti, insya Allah nanti saya revisi. Nanti hanya ada domir dan isim. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa menyambungkan domir itu ya. Untuk sarana latihan kita. Nah, itu. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Tidak ada? Paham Ibrahim? Insya Allah ya. Mungkin yang pernah belajar sorof dengan saya mungkin bisa mengikuti gitu. Nanti yang lain dipersilahkan untuk menanyakan jika ada sesuatu yang tidak dipahami. Mungkin cukup untuk hari ini. Kita belajar tidak lama-lama. Yang penting ada materi yang bisa kita pelajari dan bertahap saja insya Allah. Karena kita masih di tahap dasar, maka materinya tidak cepat-cepat. Insya Allah nanti ke pekan depan kita masih belajar domir untuk dipraktekkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Barakallahu fikum ajma'in. Nakhtatim darsana bidu'ai kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallah. Wa iya. Jazakallah khair Ustaz. Wa iya.